Halo Happy Coder, selamat datang di video pertama materi JList pada Java Swing. Pada video tutorial ini, kita akan belajar menambahkan komponen atau item pada JList, mengatur layout dan mode seleksi, mengatur default seleksi item, validasi JList, dan mendapatkan hasil seleksi atau pilihan item pada JList, serta melakukan reset JList. Oke, mari kita mulai membuat aplikasi GUI-nya. Silahkan buka NetBeans-nya, kemudian buat project GUI Swing List. Setelah itu, buat frame form, contoh swing list 1 frame pada package contoh. Saya edit properties title dari frame menjadi contoh swing list 1 frame. Saya buat judul label dengan teks contoh swing list 1. Selanjutnya, saya buat label dan JList terkait list A. Saya isi list A dengan komponen item A1 sampai item A15. Saya set selection mode menjadi single. Saya biarkan layout orientation seperti default, yaitu vertikal. Berikutnya, saya buat label dan JList terkait list B. Saya set selection mode menjadi single interval, layout orientation menjadi vertical wrap. Selanjutnya, saya buat label dan JList terkait list C. Saya biarkan selection mode-nya multiple interval dan layout orientation-nya horizontal wrap. Kemudian, saya buat button submit dan button reset. Selanjutnya, saya tambahkan isi dari list B dan list C dengan cara yang berbeda. Saya buat objek list model B dari kelas default list model. Kemudian saya buat fungsi set element list B. Saya pastikan list model B kosong dengan remove all elements. Kemudian saya tambahkan item B1 sampai item B15 ke dalam list model B. Selanjutnya, saya set model dari B-list ke list model B. Kemudian, saya buat array item C bertipe string yang berisi daftar item yang akan ditambahkan ke dalam list model C.
Berikutnya, saya buat objek list model C dari kelas default list model. Selanjutnya, saya buat fungsi set element list C. Saya pastikan list model C dalam keadaan kosong. Kemudian, saya tambahkan isi array item C ke dalam list model C. Kemudian, saya lakukan set model dari CList ke list model C. Setelah itu, saya panggil fungsi set element list B dan set element list C di dalam konstruktor. Berikutnya saya jalankan. List B dan list C sudah berisikan item. Pengguna hanya bisa memilih satu item pada list A, lebih dari satu item pada list B, namun harus berurutan, dan lebih dari satu pilihan pada list C tidak harus berurutan. Perhatikan layout list B vertical wrap dan layout list C horizontal wrap. Kemudian, saya tambahkan event action perform pada button submit. Kemudian, saya buat validasi untuk list A, list B, dan list C. Saya buat 3 variabel bertipe string untuk menyimpan hasil pilihan dari list A, list B, dan list C. Hasil pilihan list A hanya akan ada satu nilai, sedangkan hasil pilihan list B dan list C ada kemungkinan beberapa nilai. Kemudian saya tampilkan hasil pilihan ketiga list tersebut ke dalam JOption pane. Kemudian saya jalankan. Validasi JList telah berhasil. Dan hasil pilihan JList telah dapat ditampilkan pada JOption pane. Berikutnya, saya tambahkan event action perform pada button reset. Di dalamnya, saya panggil metode clear selection untuk list A, list B, dan list C. Kemudian, saya jalankan. Seleksi pada list telah berhasil dihapus. Oke, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Selamat mencoba dan happy coding!